Selamat pagi Solo, selamat pagi Bogor, selamat pagi Depok, dan juga teman, keluarga, sahabat yang bergabung mungkin di kota yang berbeda, tapi pagi ini bagi saya dan Dame ini adalah satu sukacita. Pertama, thank you untuk Mas Danang dan Kak Yuko, kata Steve. Kita sangat bersyukur berada di tempat ini. Ini adalah ruang kerjanya beliau, kita acak-acak jadi studio. Saya tahu hati mereka luar biasa. Kita bisa tadi malam spend time, kita bisa ngobrol banyak. Saya personally, saya sangat mengagumi mereka berdua. Bagaimana sudah 3 tahun di Solo, mereka meninggalkan Bintaro Jaya. Bayangin dari Bintaro Jaya sekarang ke Solo. Itu 2 kota yang berbeda. Kita bisa melihat bagaimana mereka mencintai kingdom, mencintai jemaat, dan saya memuji untuk Mas Danang, thank you untuk spend time yang kita punya, hubungan yang kita punya sekian lama. Kalau kita tahu, Depok juga dapat anugerah dari mereka, diberikan ke kita, Andika Doris itu dari pemberian mereka buat kita. Sukacita buat kita, Andika Doris hari ini bertumbuh di Depok, dan sekarang mereka juga dapat anugerah baru yaitu Steve dan Carol yang mendampingi mereka kemana-mana. Nah, saya berasa itu hal yang luar biasa. Kita selalu bisa cerita banyak hal, dan tadi malam Yuko sama Dame, saya suka juga persahabatan mereka. Melihat mereka di sini, bagi saya seperti merasa ini rumah kita juga. Saya ingin kita juga nanti di akhir fellowship kita bisa Depok, Bogor, dan Solo, kita bisa berfellowship sama-sama, kita bisa membagikan iman, sukacita, belajar dari satu sama lain. Thank you untuk Mas Danang dan Yuko, iman kalian, kasih kalian di Jemaat Solo, membawa jemaat sampai sekarang, itu bagi saya, Madame, adalah satu inspirasi, dan persahabatan yang kita punya, ini adalah satu hal yang juga membangun iman kami. Saya dan Dame juga bisa belajar banyak hal. Sekali lagi thank you untuk kami ubah studio kita. Dan untuk Depok Bogor kita udah punya studio yang kedua berarti di Solo. Nanti kita resmikan mulai besok. Thank you. Sebelumnya kita akan juga bersukacita dengan beberapa gabungan yang akan membantu kita beribadah. Saya menghargai ada Kukuh tadi. Kalau nggak ada Kukuh, ibadah ini nggak teguh berdiri. Kita akan goyah banyak sekali. Saya suka kata-kata Kukuh barusan, surat cintanya Tuhan. Kalian tahu kenapa dia bilang surat cinta Tuhan? Karena dia belum dapat surat cinta dari saudari. Itu. Thank you Kukuh, akan segera menyusul surat cinta dari Tuhan dan dari saudari juga. Ada juga Ucok akan membantu kita, ada Yani akan membantu kita juga di dalam komuni nanti. Kita bisa berbagi banyak hal sebagai saudara dan saudari. Walaupun kita masih online, tapi sebenarnya ada juga hal yang membuat kita bisa dekat satu sama lain. Amin. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan, yang tidak terbatas oleh apapun. Secara fisik mungkin banyak keterbatasan kami untuk bisa bertemu keluarga, brother sisters, keluarga kerajaan Allah di Depok, Bogor, dan Solo. Tapi hari ini Tuhan, secara virtual kami bisa dekat Tuhan. Kami tahu kami adalah keluarga, kami tahu darah Kristuslah yang mempersatukan kami di sini. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun hati kami untuk menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Dan kami bisa terus dalam hidup kami sebagai seorang Kristen menikmati buah-buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 atau 100 kali lipat. Karena hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Tuntun hamba-Mu dan biarlah Roh Kudus yang menyertai, menolong dan menghibur kami melalui firman pagi ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini kita lanjut dari tema kita tentang oleh darah Kristus. Minggu lalu di Depok Bogor kita udah dengar juga Daniel khotbah tentang penebusan.
Dan Harlem juga bicara kemarin tentang kebebasan, mungkin di Solo ikut khotbah Harlem. Dan hari ini kita akan belajar lagi pendamaian oleh darah Kristus. Kita mungkin sering dengar kata-kata ini, tapi hari ini kita akan mengerti kenapa muncul kata pendamaian. Kata ini sangat strong dari dasar kata damai. Damai. Kalau bahasa Bataknya damai, makanya istri saya damai. Karena saya orangnya suka damai saya. Saya nggak suka berantem, nggak suka marah-marah saya. Saya lebih suka yang damai. Amin. Kita suka damai, betul nggak? Ya, walaupun yang pagi ini lihat kiri kanan suami istri, udah terjadi pendamaian nggak? Boleh dilirik, dipegang, dicoel dikit, berdamai yuk gitu. Di studio ini udah toel-toelan juga Andika sama Steve. Mereka pikir mereka suami istri, bukan. Mereka memang suka damai. Yang menarik hari ini, kata pendamaian itu sendiri paling dominan itu adalah di kitab Imamat. Kalau kita baca, itu mengacu kepada hari pendamaian atau disebut Yom Kippur. Ini adalah satu hari yang paling kudus dari seluruh perayaan orang Yahudi di masa itu. Bahkan dikatakan kalau kita baca struktur dari kitab Imamat itu terdiri dari persembahan dan korban pasal 1 sampai 7, kemudian keimaman, kemudian apa itu dari najis menjadi kudus, kemudian di tengahnya ada hari pendamaian. Setelah itu yang biasa-biasa sekarang jadi kudus. Kemudian sekarang hidup dalam penyembahan. Kemudian ada sanksi dan ikrar, janji kepada Tuhan. Dibagi dua kitab Imamat. Pertama adalah setengah kitab Imamat itu berbicara tentang pembenaran. Bagaimana orang berdosa dibenarkan di hadapan Tuhan. Itulah jalan kepada Tuhan. Setengah berikutnya itu berjalan dengan Tuhan atau bersama Tuhan. Karena kita adalah pengudusan. Kata kunci dari kitab Imamat adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ini sangat menarik. Bisa kita dalami sendiri di rumah. Kemudian di kitab Roma juga ada prinsip yang sama kita temukan. Di kitab Roma kita akan menemukan penghukuman, kemudian ada penebusan, kemudian ada pendamaian, kemudian ada pembenaran, kemudian ada pemulihaan. Wow, inilah perjalanan hidup kita. Karena kitab Roma juga ditujukan kepada Kristen, latar belakang Yahudi atau Judaisme. Amin, kira-kira ini. Jadi fokus kita hari ini adalah pendamaian. Bukan pendamaian dengan polisi ya, bukan itu maksudnya. Ini pendamaian. Kenapa kata pendamaian ini menjadi sangat strong? Kita tahu di kitab Perjanjian Lama, kita tahu satu kali setahun diadakan namanya Hari Pendamaian bagi bangsa Israel. Di hari pendamaian itulah satu-satunya dalam setahun Imam Agung atau Harun waktu itu masuk ke ruang Maha Kudus. Di hari yang lain dia tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada namanya tabut Allah. Kita itu lihat gambarnya kira-kira begitu. Mengapa ada tabut Allah? Karena itulah cara pendamaian bangsa Israel dengan Tuhan. Kenapa harus ada pendamaian? Karena mereka selama setahun pasti melakukan dosa. Akibat dari dosa itu, mereka akan mengalami murka Tuhan. Definisi pendamaian di dalam kitab Septuaginta, kitab pertama diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Dikatakan memadamkan murka Allah yang muncul karena dosa umatnya. Dengan memberikan tebusan. Itu definisi. Di bahasa Ibrani adalah kofer atau kapar. Itu adalah penutup atau tebusan. Dalam bahasa Greek adalah hilasterion atau pendamaian. Lebih jelasnya ini. Tabut Allah itu isinya ada 3. 2 loh batu. Itu ada di Keluaran 32, kita baca lebih jelas di sana. Manna dalam buli-buli itu di Keluaran 16. Tongkat Harun yang bertunas itu bilangan 16.
Ini adalah mewakili dosa dan murka Allah. Dosa dan konsekuensi. Kenapa mewakili dosa dan konsekuensi? Karena kita tahu dua loh batu diberikan di Keluaran 32, itu sempat yang pertama hancur. Karena ketika Musa turun, bangsa itu sedang menyembah berhala, yaitu patung lembu emas. Makanya kitab itu pertama adalah jangan ada bagimu Allah lain di hadapanku. Itu di dalam dua loh batu itu yang tertulis pertama kali. Ada pemberontakan, 3.000 orang waktu itu harus mati akibat pemberontakan itu. Kemudian ada manna. Manna itu melambangkan makanan mereka. Tetapi kalau kita teliti peristiwa itu dimulai dengan dosa Israel kepada Tuhan, di mana mereka bersungut-sungut, marah kepada Musa. Mengapa kami di padang gurun ini? Kami tidak dapat makan. Kalau kita teliti ya, kami tidak bisa makan bawang semua. Kami mau mati di sini. Dan Tuhan marah. Dia berikan makan daging burung puyuh, menutupi tanah hampir tingginya 1 meter. Untuk mereka makan sepuasnya. Setelah itu dikasih manna. Itu pun udah dikasih manna, diambil secukupnya. Mereka ambil banyak-banyak, padahal Tuhan bilang, aku akan sediakan setiap hari. Arti kata manna adalah makanan yang tidak kita kenal. Akhirnya juga ada tongkat Harun. Tongkat Harun juga mewakili dosa dan murka Allah atas Israel. Kenapa? Karena ada pemberontakan Bani Korah kepada leadershipnya Musa dan Harun. Dan kita tahu di sana ditelan bumi orang yang memberontak itu. Tapi akhirnya ada ketidakpercayaan atau mengkudeta leadership. Dan Tuhan mengambil keputusan. Setiap kepala suku mengambil tongkatnya dan ditaruh di bait Allah, di kemah suci. Dan Tuhan katakan, tongkat yang bertunas, itulah yang akan memimpin. Dan kita tahu tongkat Harun yang bertunas. Jadi ada 3 dosa sebenarnya yang diwakili. Dan penutup tabut itu yang ada 2 kerub di atasnya. Itu artinya tutup pendamaian. Katanya itulah kapar. Dari situlah muncul kata tadi, cover atau cover. Menutupi. Ditutupilah semua dosa dan murka Allah di bawah kerub itu. Berarti Israel diperdamaikan dengan Tuhan. Walaupun kitab Ibrani katakan, ini tidak menghapus dosa, tetapi menutupi. Seperti kita punya file kejahatan di penegak hukum, tetapi tidak diproses. Dosa itu tetap ada di sana. Itulah hari pendamaian di dalam kitab Imamat. Tetapi di kitab Roma dikatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Di kitab Roma juga hari ini dikatakan, murka Allah nyata. Mungkin bagi kita sebagian besar, brothers dan sisters, murka Allah bukanlah khotbah pelajaran yang kita suka hari ini. Kebanyakan Kristen hari ini berpikir Allah adalah maha kasih, tidak akan murka. Tapi Allah tetap Allah yang sama. Yang dia pernah murka. Di Sodom dan Gomora dihancurkan karena penuh kefasikan dan kelaliman. Dan hari ini dia Allah yang sama. Murka Allah juga pernah menimpa. Kalau kita baca di kitab Roma, menimpa siapa murka Allah? Manusia tanpa kebenaran. Orang boleh bilang tidak mengakui kebenaran, tidak beragama, tidak ada Tuhan. Tapi mereka akan ditimpa murka Allah. Manusia yang mencari kebenaran dari hukum Taurat, dalam hal ini adalah Israel atau Yahudi, Judaisme. Mereka juga akan ditimpa murka Tuhan. Kitab Roma mengatakannya. Tapi juga manusia seluruhnya, agama apapun, ras apapun, siapapun, mengakui Tuhan atau tidak, akan menerima murka Allah. Dan Tuhan sudah buktikan itu. Ketika air bah juga, dan dia pernah lakukan itu. Kalau kita selidiki lagi di kitab Roma ya, murka Allah itu bertahap. Dikatakan di sana, beda murka Allah hari ini tidak seperti Sodom Gomora. Tidak seperti air bah di masa Nuh. Tapi ini dikatakan di hari ini, murka Allah itu bertahap kepada orang. Yang pertama adalah Tuhan menyerahkan kita kepada
Pertama, keinginan hati. Dikatakan di sana, kenapa diserahkan kepada keinginan hati? Karena orang yang dikuasai keinginan hatinya, keinginan dirinya, itu menjadi berkuasa atas kita, bukan lagi keinginan Tuhan. Di tahap ini, seorang akan mulai mengganti kemuliaan Allah dengan gambaran berhala. Kita mulai mengganti yang harusnya standarnya Tuhan menjadi standar kita. Standar dunia, standar kebanyakan suara mayoritas. Itu, dan hari ini cara Tuhan murka adalah menyerahkan kita pada keinginan hati kita. Wow, ini menakutkan saya. Kenapa? Bukan berarti Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau keinginan hati kita tercapai, apapun yang kita inginkan, tercapai. Dan orang bisa pikir inilah berkat Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sudah menyerahkan kita pada keinginan kita, dan kita dikuasai keinginan kita. Hari ini manusia hidup di masa, kalau keinginannya nggak terpenuhi, dia langsung baperan. Betul ya? Baperan itu seperti anak saya. Kalau waktunya main game berkurang, dia langsung, aduh, seperti dunia berakhir. Seperti hubungan kami, papa dan mama dengan anak-anak sudah berakhir. Saya bayangin, anak saya hanya mengukur kasih saya kepada dia dengan seberapa jam main game yang saya berikan. Ini yang dikatakan di Ibrani juga. Tuhan tidak akan menghajar kita lagi kalau kita anak-anak gampangan, bukan lagi anak kandung. Diserahkan kepada keinginan, inilah murka Tuhan hari ini. Di masa ini, di zaman ini. Tetapi kadang-kadang orang juga nggak berhenti lagi di situ. Tuhan naikkan lagi level murkanya. Dia menyerahkan kita kepada hawa nafsu. Ketika manusia sudah dikuasai hawa nafsu, bukan lagi kemuliaan Allah menjadi gambaran, sekarang kebenaran Allah diganti dengan dusta. Wow. Kita lebih suka kata-kata dusta. Kita lebih suka dan menarik hal-hal yang tidak sepenuhnya kebenaran. Kalau kebenaran yang bersifat mutlak, kita kurang tertarik. Hari ini yang menarik di dalam gereja, ketika kita berbicara kebenaran mutlak, orang sering berkata, jangan menghakimi. Bijaksana. Kebenaran dan kebijaksanaan, saudara-saudari yang terkasih, itu dua hal yang berbeda. Kebenaran adalah kebenaran. Kebijaksanaan itu beda lagi caranya. Hari ini, hanya karena kita dikuasai hawa nafsu hari ini, berapa banyak rumah tangga hancur hari ini, hanya karena dikuasai oleh hawa nafsu. Standar pernikahan menjadi berbeda hari ini. Ketika kopi tidak semanis dulu, kopi udah bercampur garam, kita marah. Gimana kalau kopi bercampur sianida? Bayangkan hal-hal kecil di dalam rumah tangga, kita bisa katakan cerai. Segitukah standar pernikahan kita hari ini? Hawa nafsu, amarah. Uang berkurang di dalam rumah tangga, marah. Perasaan tersinggung, marah. Semua dibawa, marah. Tidak bisa lagi kita duduk bicara. Padahal dulu, hal yang paling kita suka waktu pacaran adalah duduk tanpa banyak bicara. Hati ke hati. Melewatkan waktu. Saya masih ingat saya sama istri saya Damai. Aku bukan duduk di samping Damai ya. Aku lihat kos-kosannya aja dulu ya. Adem rasanya. Lihat kos-kosannya aja. Lewat dari situ, aku seperti aromanya berasa. Nggak ada bahasa, nggak ada kata-kata, tapi enak. Pertanyaan saya hari ini, di mana itu? Brothers dan sisters, kita hari ini adalah di masa semua manusia hilang kesabaran. Kenapa? Karena semua serba cepat. Internet lelet dikit, kita marah. Hal-hal kecil membuat kita marah. Kenyamanan terganggu, marah. Hawa nafsu. Bagaimana kalau Tuhan menyerahkan kita kepada hawa nafsu kita sendiri?
Justru segala yang kita lakukan, bisnis dengan dusta, ini dengan dusta, ini dengan dusta, dan itu berhasil. Dan kita pikir itu kebenaran. Sebenarnya Tuhan lagi menyerahkan kita, Tuhan lagi murka sama kita. Kita dapatkan semua dengan dusta. Wow, single nih senang nih. Saya selalu berbicara dengan single ya, terutama brother. Kalau saudari bukan bagian saya. Bagian saya mengajari brother bagaimana mendapatkan saudari. Bagaimana saudari bersikap itu bagian daripada saudari juga. Brother kadang-kadang sekarang ya, saya mau seorang saudari yang cantik di mata Tuhan, tapi di mata saya juga. Lah, ini kan masalah ini. Ini masalah ini. Saya datang kepada brother, bro, saudari itu suka ini, rohani. Kok itu kita nggak begitu tertarik ketika katakan saudari itu rohani, saudari itu radikal, saudari itu tough. Brother langsung nggak tertarik. Brother tertarik apa? Dia tertarik kepada saudari yang manja-manja, bergelayutan di dia, bergantung sama dia, dan buat dia. Brothers, ketika kita mencari pasangan hidup, apakah ini lagi memenuhi hawa nafsu kita? Atau ini kebenaran Allah? Dan brother mulai berdusta. Dustanya lebih gawat dari dusta dunia. Salah satu dustanya adalah saat teduh kesasar ke saudari. Tetapi di grup nggak pernah ada saat teduh di grup kita. Di grup brother nggak pernah kirim saat teduh, tapi saat teduh bisa nyasar ke saudari. Itu nggak tahu lewat mana. Kalau dilihat di Waze juga nggak kedetek gitu. Kenapa? Modusnya kelihatan hal rohani, tetapi ada muatan hawa nafsu. Ayo brothers. Saya nggak bicara tentang kukuh, karena dia pendiriannya kukuh di dalam Tuhan. Itu kita nggak perlu ragu. Tapi Tuhan juga bisa menyerahkan kita kalau murka kepada kita adalah pikiran terkutuk. Apa maksudnya pikiran yang terkutuk? Merasa tidak perlu lagi mengakui Allah. Pikiran yang tidak terkontrol. Bahkan kalau di Roma dikatakan, mereka menggantikan hal-hal yang wajar dengan yang tidak wajar. Kita sudah tidak puas lagi, kita tidak menginginkan yang normal, kita tidak puas lagi keinginan menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu pun tidak memuaskan kita. Sekarang ada pikiran terkutuk, ingin yang aneh, yang abnormal, yang gila. Dan kegilaan itu pun kita dapatkan. Itulah cara Tuhan menyerahkan. Ini menakutkan saya hari ini. Murka Tuhan. Kita bisa pilih apakah murka di imamat atau murka yang di buku Roma. Saya percaya hari ini Tuhan melakukan murka yang di kitab Roma. Saya pernah punya itu dalam hidup saya. Hari ini, brothers dan sisters, ambil waktu sejenak. Cek keinginan hati kita. Masih sama nggak sama keinginan Tuhan? Hawa nafsu, ambisi kita masih sama nggak? Atau udah ada hal-hal lain? Udah terganti nggak kebenaran? Yang tadinya zil, semangat kepada Tuhan, berubah menjadi hawa nafsu. Pikiran kita yang memenuhi pikiran kita hari ini. Apa? Pikiran Tuhan atau pikiran yang terkutuk? Roma 3 ayat 10. Ini khotbah kok jadi sadis banget ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu fakta. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 6 ayat 23 bahkan disimpulkan upah dosa ialah maut. Dosa kita hari ini, apapun itu, tidak akan dilepaskan Tuhan karena Tuhan Maha Kudus. Murka akan menimpa. Maut akan menimpa kita. Bukan kematian secara fisik, karena kalau kematian secara fisik, daging, kita semua akan mati. Mau orang itu pengikut Kristus, benar atau salah, semua mati. Tapi kematian kekal. Itu maksudnya. Maut itu kematian kekal. Siapapun kita, di konsep perjanjian lama, ini yang disebut scapegoat. Ketika mereka pendamaian, mereka mengambil 2 kambing, dan kambing itu diundi. 1 buat Tuhan, 1 buat Azazel.
Azazel itu akan dilepas ke padang gurun sampai dia mati di sana. Sebelum dilepas, imam akan menaruh tangannya di kepala kambing untuk Azazel dan mengakui seluruh dosa umat Israel secara spesifik. Dengan kata lain, maut akan dibawa oleh kambing ini sampai mati biar tidak menimpa Israel. Kemudian kambing yang satunya diolah di bait Allah dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah menyurutkan murka Tuhan. Sehingga Tuhan mau berdamai dengan kita. Itu konsepnya kalau di Perjanjian Lama. Hari ini kenapa kita butuh pendamaian dengan Tuhan? Karena semua dosa adalah murka, itu sudah hukum Tuhan. Kita butuh pendamaian sampai hari ini. Bahkan di Perjanjian Baru ketika kita berdosa, kita adalah seteru Allah. Kita memberontak kepada Allah. Bukan berarti hari ini ketika Yesus mati, standar dosa menurun. Bahkan dikatakan Yesus sendiri mengajarkan standar Yesus dan standar kitab Taurat lebih tinggi standar Yesus. Orang berzina katanya, kalau kau mengambil istri orang atau melakukan perzinahan dengan orang itu. Tapi Yesus katakan, jika kamu melihat wanita dan mengingininya dalam hatimu, kamu berzina. Tidak pernah ditiadakan standar itu. Hari ini, bagaimana sikap kita kepada dosa? Roma 3:23, semua kita berdosa dalam segala hal, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Amin. Berarti kita butuh juga pendamaian dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Amin. Pendamaian. Di Roma 3:24-25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Di Roma 5:9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika masih berdosa, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kira-kira ini penjelasannya, lebih gampang di kitab Roma. Ketika kita ada tadi dosa, murka Allah, pertama harus diadakan penebusan. Apa maksudnya penebusan? Membayar penalti dari dosa. Apa penalti dari dosa? Maut. Itulah tubuh Kristus sebagai tebusannya. Itulah tadi kambing. Tetapi bukan hanya membebaskan kita dari penalti dosa maut, tetapi juga ada murka Allah tadi. Untuk murka Allah, itulah darah Yesus tertumpah. Sehingga surut murka Tuhan. Dan kita bisa berdamai dengan Tuhan. Penebusan sudah dikhotbahkan Daniel minggu lalu, dan sekarang lanjutannya pendamaian. Tetapi inilah kasih karunia, penebusan dan pendamaian. Dulu itu adalah melalui kambing dan domba, tetapi sekarang semuanya itu melalui Yesus. Hasilnya apa? Pembenaran. Kenapa disebut pembenaran? Dari penebusan dan pendamaian menjadi pembenaran. Karena kita benar, bukan karena kita orang benar, tapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan melalui penebusan dan pendamaian. Itulah kasih karunia Tuhan. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, itulah yang disebut tema kita. Maret sampai April, freedom in Christ. Kebebasan di dalam Kristus. Kita menjadi bebas. Apa maksudnya bebas? Kata bebas di dalam Kristus bukan berarti kita bebas melakukan apapun, bukan. Bebas dari murka Allah. Di dalam Kristus kita tidak akan ditimpa lagi oleh murka Allah. Amin. Di dalam Kristus dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Tapi Kristus berkuasa atas kita. Amin. Kita bebas dari hukum Taurat. Kita udah di dalam hukum kasih karunia sekarang. Amin. Dan bebas dari kuasa maut. Inilah kalau kita baca kitab Roma sampai pasal 8. Pasal 1 sampai 8 berbicara tentang ini semuanya. Amin. Menarik ya. Saya lanjut. Jadi kalau kita sekarang sudah ditebus, didamaikan,
dibenarkan, dan kita punya kebebasan dalam Tuhan, jadi ngapain? What next? Hidup seperti apa yang kita punya hari ini? Inilah hidup yang kita punya. Kalau kita mengerti, kita sudah kita sudah ditebus, diperdamaikan, dan dibenarkan oleh Tuhan. Kitalah Kristen-Kristen yang punya kebebasan di dalam Kristus. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Wow. Dosa jangan berkuasa lagi. Kan kita sudah bebas. Masa kita biarkan lagi berkuasa dosa dalam hidup kita? Kita akan bergumul sampai kita mati karena kita manusia daging. Tapi jangan berkuasa lagi. Jangan berkuasa lagi. Amin, brothers and sisters. Jangan kita dikuasai lagi oleh manusia lama kita yang berdosa. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan. Di kitab Roma, bagaimana kita bisa membuat dosa berkuasa lagi dalam hidup kita? Pertama, jika kita tidak menuruti keinginan dosa. Keinginan akan selalu ada di dalam daging ini untuk berdosa. Keinginan daging namanya, sinful nature namanya. Itu sampai kita mati karena kita masih di dunia ini. Itu akan ada. Tapi keinginan bukan dosa, sampai itu kita buahi. Sampai kita turuti. Kita bisa lagi tidak menyerahkan anggota tubuh kepada dosa. Anggota tubuh kita. Ingat, keinginan dimulai keinginan, sekarang anggota tubuh kita. Ingat nih prosesnya untuk berkuasa lagi. Kita udah dibebaskan Tuhan, tapi dimulai dengan keinginan-keinginan kecil. Wow. Kayak tadi apa? Keinginan itu nggak salah awalnya. Anak teens dan kampus. Keinginannya apa? Studi yang bagus. Prestasi yang bagus. Tidak salah. Tapi tiba-tiba untuk mencapai keinginan itu, kita mulai apa? Nyontek. Plagiat. Mulai tidak lagi dengan benar. Lama-lama dimulai keinginan, dikatakan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Tubuh kita ini udah mulai melakukan keinginan itu. Kita udah mulai bohong, kita udah mulai melakukan cara yang gak benar. Lebih gawat lagi, kita kembali ke murka Allah. Dosa menjadi tuan atas kita. Kenapa? Kita tidak berdaya menghadapi keinginan itu. Kita tidak berdaya, tubuh kita tanpa keinginan itu sakau. Tubuh kita menjadi seperti anak-anak sekarang. Kalau nggak ada game, aduh, gitu. Sakau. Kita udah terbiasa dengan cara dosa. Kita nggak nyaman dengan cara yang benar. Ini berbahaya. Jadi orang bisa kembali. Padahal kita sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Orang married. Kita tahu pernikahan kita di dalam Tuhan adalah pasangan seimbang, pasangan sepadan. Kita turunkan pasangan seiman. Itu enggak tertulis di Alkitab. Pasangan seiman udah seiman, tapi Tuhan bilang harus seimbang. Dulu kan seimbang, bro. Waktu kami hari pernikahan. Pertanyaan saya, hari ini masih seimbang? Suami masih pemimpin rohaninya? Istri masih penolong? Atau udah berganti sekarang? Ibu sekarang pemimpin rohani di rumah. Karena ibu yang lebih rohani, bapak nggak rohani. Itu bukan rancangan Tuhan. Studio kita memang lagi tahap belum launching, masih uji coba pertama memang hari ini. Jadi maklum, Arab maklum. Dan thank you. Kita udah masuk ya, udah ini. Khotbah saya sampai di mana tadi ya? Saya ulang lagi aja dari awal ya, biar lebih enak ya. Biar lebih mantap gitu. Thank you sekali lagi. Apapun itu, mau kita yang teens, mau kita yang kampus, single, married, bahkan orang tua kami, pria ilahi wanita Allah. Selama kita di dunia ini akan ada keinginan. Tapi jangan sampai kita menyerahkan tubuh kita kembali kepada keinginan itu. Karena nanti akan dikuasai lagi oleh keinginan itu. Jangan berdosa lagi karena kita sudah merdeka. Amin. Karena kita sudah punya kebebasan kita di dalam Kristus. Amin.
Kita lanjut ya. Di Roma 6 ayat 13b. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya suka ayat ini. Ketika kita berikan tubuh kita kepada Allah, serahkan kepada Allah, kita itu bukan hanya menjadi benar, tetapi sekarang menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa maksudnya senjata-senjata kebenaran? Senjata untuk menyerang, bukan untuk bertahan. Kristen yang bukan bertahan kita sekarang. Amin. Kita bukan Kristen yang hanya bertahan dari sasaran tembak di dalam kebenaran, tapi satu kebenaran yang aktif. Satu kebenaran yang mendominasi dunia. Satu kebenaran yang mengubah dunia menjadi benar. Bukan kita ditarik lagi tadi kepada dosa. Amin. Jadi kalau kita ada di dalam sini, kita di dalam Kristus. Hal yang kedua adalah, kalau kita sudah diperdamaikan, kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, tubuh jadi senjata kebenaran. Wow, senjata aktif kebenaran. Amin. Bukan kita yang diserang habis-habisan dan bertahan, tapi senjata yang menyerang yang tidak benar di dalam dunia. Amin. Bagaimana supaya tubuh kita dalam konsep Roma menjadi senjata kebenaran? Pertama, serahkan tubuh kepada Allah. Serahkan tubuh kepada Allah seperti Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah di Taman Getsemani. Keinginanku, kalau bisa cawan ini berlalu, itulah kedagingan Yesus. Kemanusiaannya. Tidak ingin menderita. Sama dengan kita hari ini. Kita ingin nyaman. Kita ingin enak. Tidak secara alamiah kita suka menyangkal diri memikul salib. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa 3 kali hanya untuk melawan dirinya. Kapan kita terakhir bergumul, berdoa untuk melawan diri kita, untuk jadi seteru bagi diri kita, tapi menjadi sekutu bagi Allah. Wow. Segenap hati mentaati pengajaran. Firman Tuhan, segenap hati, dia berbicara segenap hati, bukan setengah hati, seperempat hati, hati-hati, bukan. Segenap hati, full hati kita diisi oleh firman, pengajaran. Dan menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Amin. Hamba kebenaran. Bagaimana hari ini kita sebagai seorang pengikut Kristus jadi senjata kebenaran? Apakah kita murid-murid Yesus, Kristen, di tengah dunia, di tengah keluarga, di tengah pertemanan kita, di tengah sosialnya kita, di tengah pandemik ini, kita senjata kebenarannya Tuhan dan kita berani berbicara kebenaran? Atau kita berdiam diri hari ini? Kita takut bicara benar hari ini. Hari ini adalah banyak sekali kita hikmat-hikmat yang bersifat psikologis. Dunia lebih suka hari ini. Alkitab itu bersifat psikologi, tapi bukan psikologi dia berhenti. Karena dia kebenaran. Berapa banyak hari ini Kristen takut mengatakan yang benar. Menjaga perasaan. Proses feeling. Betul kita menghargai, valid semua itu. Tapi kita harus sampai kepada kebenarannya. Kita harus mengatakan kebenarannya. Saya bersyukur, saya madami hubungan kami mau bangun di atas kebenaran. Salah satu doktrin dalam hubungan kami adalah, dan keluarga kami, kejujuran. Itu adalah core value di dalam rumah tangga kami, keluarga besar kami, jujur. Itu standar bagi semua orang. Kenapa jujur? Karena itu membuat semua orang akan menjadi benar. Itu yang pertama. Kedua, itu akan mempengaruhi orang lain. Tidak ada lagi kita mau balik kepada dusta. Amin. Hari ini, saya mau tutup dengan ini. Saudara dan saudari,
darah Kristus telah menebus kita, telah mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan hidup yang kita punya sekarang adalah hidup karena pembenaran di dalam Tuhan. Bukan karena kita benar, tapi kita harus menjaga hidup kita supaya punya kebebasan di dalam Kristus. Dua hal yang kita belajar pagi ini. Dosa jangan berkuasa lagi atas hidup kita. Tubuh kita jadi senjata kebenaran. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan. Apa yang Yesus lakukan telah menjadi tebusan, telah menjadi pendamaian, dan kami lepas dari penalti dosa yang adalah kematian kekal, juga murka Allah. Dan kami bisa punya hubungan yang dikatakan di Roma 8. Kami menjadi anak-anak Allah dan kami bisa memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa. Sebegitu dekatnya kami dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu kami masih di dunia Bapa, masih di dalam kami, masih di dalam tubuh yang fana ini, yang masih banyak keinginan duniawi. Kami senantiasa bergumul Tuhan, berjuang Tuhan. Kuatkan kami, untuk kami tidak membiarkan dosa berkuasa lagi. Kuatkan kami Tuhan, untuk tubuh kami ini, bukan hanya kami pakai untuk dunia, tapi untuk senjata kebenaran. Bukan hanya menjadi orang benar yang pasif, tetapi aktif. Untuk kami Tuhan, membawa pesan, penebusan, pendamaian, dan pembenaran di dalam Kristus. Itulah kemerdekaan. Berkati kami semua. Tanamkan firman ini di dalam pikiran hati kami. Dan bantu kami selama di bumi ini sebagai keluarga kerajaan Allah. Saudara dan saudari, kami saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.